وأصحابه أجمعين ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم إلى جميع أرواح الأولياء والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين وصلى عليه إمام حافظ الفقيه أبي زكريا محي الدين يحيى النووي ثم إلى جميع أرواح الأولياء والمصغرين وصلى حضرة بطها بن من بعد صفية جمال عليه مسلم آمين وصلى حضرة جميع طلبة pondok pesantren Al-Anwar Al-Ansarullah alaihi wa sallam وأفاض علينا وعليهم من بركاته وأسرارهم بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah aw Abi Sa'id Al-Khudri syakkar rawi wa la yadurru syakku fi aini sahabi li'annahum kulluhum udulun. Wa an Abi Hurairah lan den ceritaken saking Abu Hurairah aw Abi Sa'id Al-Khudri utawa den ceritaken saking Abu Sa'id Al-Khudri. Syakka rawi mamang ar-rawi sapa rawi. Tapi wala yadurru lan ora apa-apa lan ora bahaya asyakku apa mamang fi aini sahabati ing dalem hakikati atau kahanani piro-piro ing dalem hakikati sahabat liannahum kana satuni sahabi kulluhum sekabehane sahabi udulun iku piro-piro wong kang adil. Syakka mamang ar-rawi sapa rawi tapi wala yadru lan ora bahaya lan ora apa-apa asyakka apa mamang fi aini sahaba ing dalem hakikati sahabi para sahabat liannahum kana satuhuni sahabi kulluhum sekabehane sahabat udulun iku pira-pira adil. Rawinya ini ragu apa dari Abu Hurairah hadis ini ataukah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rawinya ragu datangnya hadis di belakang ini apakah dari Abu Hurairah ataukah dari Abu Sa'id. Mamang ragu rawinya. Tapi katanya di sini keraguan rawi tentang rawi tadi itu tidak apa-apa karena yang diragukan itu adalah sahabat. Kalau sahabat yang diragukan tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Li'annahum kulluhum udulun. Karena sahabat itu semua adil. Jadi walaupun rawinya ragu tidak mengganggu kesohihannya hadis, tidak menghalangi kesohihannya hadis yang diriwayatkan tadi. Tetap hadisnya dikatakan hadis sahih. Walaupun rawinya ragu apakah hadis ini dari Abu Hurairah ataukah dari Abu Sa'id. Karena Abu Sa'id dan Abu Hurairah sama-sama sahabat. Sahabat itu pasti udul, pasti orang-orang yang adil. Jadi walaupun rawinya ragu tidak mempengaruhi, tidak berdampak ketidaksahihannya hadis. Tetap hadisnya dikatakan hadis sahih. Qala dawu sapa Abu Hurairah atau Abu Sa'id ing ucapan lamma kana ghazwatu Tabuk asaban nasa maja'atun. Qala dawu sapa Abu Hurairah au Abi Sa'id lamma kana arekalane ono ghazwatu Tabuk apa perang Tabuk asabah moko iku menimpa asaba moko iku mekenani menimpa annasa ing menungso maja'atun apa luwi. Asaba menimpa atau mekenani annasa ing menungso maja'atun apa kelaparan. Maja'atun apa kelaparan. Ketika perang Tabuk terjadi maka manusia tertimpa kelaparan. Tertimpa kelaparan.
kena dampak kelaparan. Di saat perang Tabuk, para sahabat itu adalah apa? Mengalami kelaparan, kekurangan apa? Kekurangan bekal alias kelaparan. Kena kelaparan, bekal sudah habis, faqalu moko kere takon sapa, faqalu moko kere dawuh sapa nas, faqalu moko kere dawuh sapa nas ing ucapan ya Rasulullah lau adin tarana fanaharna nawadihana faakalna waddahna. Faqalu moko kere dawuh sapa nas ing ucapan ya Rasulullah hai Rasulullah lau adinta lamun ngidini panjenengan lana maring kita fanaharna moko nyembelih kita nawadihana ing pira-pira unta kita. Lau adinta lamun ngidini panjenengan lana maring kita fanaharna moko nyembelih kita nawadihana ing unta kita. Agar apa? Faakalna moko keremangan kita waddahana lan lenganan kita. Aminya, berminyak dengan lemaknya unta itu. Kalau sudah makan daging kan pastinya berminyak kan. Faakalna moko keremangan kita waddahana lan lenganan, lenguan kita. Waddahana lan lenguan kita atau lenganan kita. Lamma kana rekalane ono ghazwatu Tabuk opo perang Tabuk asaba moko menimpa annasa ing menungso majaatun opo luwi opo kelaparan. Ketika terjadi perang Tabuk maka para tentara, para manusia, para ahli perang itu tertimpa musibah atau sedang mengalami kekurangan makan, kekurangan bekal alias kelaparan. Akhirnya faqalu mukredau sapa nas ya Rasulullah hai Rasulullah lau adinta lamun ngidini panjenengan lana maring kita fanaharna moko nyembelih kita nawadihana ing unta ing raja kaya kita ing unta kita. Kalau sudah disembelih faakalna moko remangan kita waddahana lan lenganan kita lan lenguan kita. Maka karena terjadi kelaparan, maka para manusia, para ahli perang itu bersabda atau berkata, "Ya Rasulullah, andaikan tuan, andaikan sampian, andaikan panjenengan mengidini kami untuk menyembelih unta ini, maka akan saya sembelih agar kita bisa makan dan bisa berpesta, bisa berminyak dengan lemaknya unta tadi itu. Andaikan diizini, minta izin agar diberi izin untuk menyembelih unta yang dibuat perang itu, yang dipakai perang itu. Akhirnya Rasulullah faqala moko kereda sapa Rasulullah sallam If'alu ngelakonono sira kabeh ing nyembelih unta, iya ndak apa-apa, silahkan kerjakan. If'alu ngelakonono sira ing nyembelih unta. Akhirnya oleh Rasulullah diberi izin untuk atau dipersilahkan untuk menyembelih untanya. Namun faja'a moko teko Umaru sapa sina Umar radhiyallahu anhu. Setelah terjadi demikian, setelah para sahabat itu minta izin untuk menyembelih untanya, kemudian oleh Rasulullah diberi izin, dipersilahkan untuk menyembelihnya, tapi faja'a moko teko Umar sapa Umar radhiyallahu anhu. Faqala moko dawuh sapa Umar, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, in fa'alta qalla dhahru." In fa'alta lamun ngelakoni panjenengan ing izin, in fa'alta lamun ngizini panjenengan, makna majaz. In fa'alta lamun ngidini panjenengan ing nyembelih unta, qalla moko titi adh-dhahru apa kendaraan, adh-dhahru apa tunggangan. In fa'alta lamun ngidini panjenengan ing nyembelih unta, qalla moko titi adh-dhahru apa kendaraan. Adh-dhahru apa geger, apa raja kaya, apa kendaraan kang ditunggangi. Dhahr itu manasnya geger itu. Kendaraan unta kalau dinaikkan gegernya yang dinaiki atau yang setompak, seketujuh yang diduduki kan dohernya.
Jadi dohr ini mana kendaraan. Qalla moko titi adz-dhahru apa kendaraan. Katanya Sayyidina Umar, Rasulullah kalau sampean mengidini untuk menyembelih unta, maka nanti pulangnya pakai apa? Nanti habis kendaraan ini untuk dibuat berperang atau dibuat pulang. Kalau sampean ngidini kita atau mereka, maka nanti kendaraan atau unta-unta yang akan dibuat perang dan pulang itu habis nanti, tinggal sedikit, dimakan semua nanti karena kelaparan. Oleh karena itu usulnya Sayyidina Umar, lakin ud'uhum bi fathi azwadihim. Sebaiknya jangan diidini, jangan diberi izin untuk menyembelih unta, akan tetapi tetapi ud'uh manggil panjenengan hum ing nas bi fadli azwadihim kalawan kowo leluyani piro-piro sangunin nas. Walakin tetapi ud'u manggil panjenengan hum ing nas bi fadli azwadihim kalawan kowo leluyani piro-piro sanguni nas. Tapi begini saja Rasulullah, panggil saja mereka itu dengan membawa sisa-sisa makanannya. Bisa apa? Dengan membawa sisa bekalnya. Panggil saja, sangonya dibawa. Panggil saja para sahabat itu dengan membawa masing-masing sisa bekalnya. Sangon roke bagapi. Akhirnya subat Allah lahum alaiha bil barakah. Ini masih terusannya daunnya Sayyidina Umar. Sumat moko karindungo panjenengan Nabi. Sumat moko karindungo panjenengan Allah ing Allah lahum kronas alaiha ing ati azwaj. Sumat moko karindungo panjenengan Allah ing Allah lahum maring nas alaiha ing atasi azwadihim bil barakah kalawan barakah. La'allallahu muga-muga Allah subhanahu ayat alaikum nyinton dadiakan subhanallah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono azwadihim al barakatah dadiakan ing barakah. Sumad walakin tetapi ni ud'u manggil panjenengan hum ing nas bi fadli azwadihim kelawan gawa leluwiani pira-pira sangonin nas. Sumad moga karindunga panjenengan moga karidu panjenengan Allah ing Allah lahum krana atau maring nas alaiha ing atasi azwadihim bil barakah kalawan barakah. La'allallahu muga-muga Allah subhanahu ayaja'ala iku nyinton dadiaken sapa Allah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono fadli azwadihim al barakatah ing barakah. Katanya Sayyidina Umar, jangan diidini untuk menyembelih unta itu Rasulullah, nanti kalau diidini disembelih unta-unta ini habis nanti, tinggal sedikit kendaraan ini. Nah, gitu. Tapi begini saja, panggillah mereka itu sisa bekalnya dibawa semua menghadap Rasulullah. Panggil saja untuk membawa sisa bekalnya. Dan doakanlah mereka semoga Allah memberi barokah pada sisa bekal yang sedikit itu. Rasulullah disuruh berdoa agar sisa bekal yang sedikit itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanggapan Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam, "Na'am iyo." Ya, Sayyidina Umar akan saya laksanakan, akan saya panggil mereka itu dengan membawa sisa bekalnya dan akan saya doakan semoga sisa bekal yang sedikit itu oleh Allah taala diberkahi. Faqala maka keredawu sapa Rasulullah sallallahu na'am iyo. Akhirnya fada'a binitin. Fada'a maka kare manggil sapa Nabi. Binitin kelawan gawa kulit kering. Ini ka kolek kering, kolek nontas lah kering saja. Fada'a maka kare manggil. Maka kare manggil sapa Nabi binitin kelawan gawa kulit kering. Pabasotahu maka kare beber, membentangkan, yampar. Pabasatahu moko karim beber atau ngampar. Pabasatahu moko karim beber sapa Rasulullah ing natin. Summa da'a moko karim donga sapa Rasulullah bi fadli azwadihim kalawan kalawan leluyani piro-piro sangoni nas.
Fada'a moko kare jaluk, moko kare manggil, moko kare jaluk sapa Nabi binitin kelawan gawa kulit kering. Akhirnya Nabi minta fada'a moko kare jaluk. Fada'a moko kare jaluk sapa Rasulullah binitin kelawan gawa kulit kering. Akhirnya Nabi minta agar dibawain atau mencari kulit yang kering, kulitnya unta yang kering. Pabasatahu moko karim beber, moko kari apa? Beber sapa Nabi inganatin. Akhirnya kulit kering itu dibentangkan, diampar, sumada'a moko karin donga sapa Rasul bi fadli azwadihim kalawan leluyane pira-pira sangunin nas. Akhirnya Rasulullah, ayo coba saya dicarikan kulit yang kering. Akhirnya dibawa kulit yang kering itu, akhirnya diampar oleh Nabi. Kemudian Nabi berdoa agar diberkahi. Faja'ala ar-rajulu yaji'u bikafi dzurratin. Faja'ala maka tumandang ar-rajulu sapa wong lanang yaji'u teka sapa rajul bikafi dzurratin kalawan gawa sak genggamai gandum. Maka mereka itu manusia-manusia atau sahabat-sahabat ada yang datang dengan membawa segenggam gandum. Sisa makanannya nih, sisa bekalnya dikumpulkan. Faja'ala maka tumandang ar-rajulu sapa wong lanang yaji'u teka sapa rajul bikaffi dzuratin kalawan gawa sak epe-epi atau sak genggami gandum. Wa yaji'u lan teka al-akhar sapa lanang kang liya, ada lagi yang datang bikaffi tamratin. Wa yaji'u lan teka al-akharu sapa wong kang liya bikaffi tamratin kelawan gawa sak genggami kurma. Ada lagi yang datang membawa segenggam kurma, sisa bekalnya itu dikumpulkan. Wa yaji'u lan teka al-akharu sapa wong liya, wong lanang liya bikaffi tamratin kelawan gawa sak genggame kurma. Wa yaji'u al-akhar. Wa yaji'u lan teka al-akharu sapa lanang kang liya bikasratin kelawan sa potongi roti. Wa yaji'u lan teka al-akharu. Ini sisa bekalnya, sisa sangunya nih kan. Sisa sangunya dikumpulkan. Ada yang segenggam gandum, ada yang segenggam kurma, ada lagi yang segenggam secuil roti, sekerat roti. Sesebit bahasa Madura. Wa yaji'u lan teka al-akharu sapa lanang kang liya bikasratin kelawan gawa sa potongi roti. Ada lagi yang dikumpulkan itu membawa segenggam atau sepotong roti. Hatta jatama'ah hingga kumpul ala nat'i ingatasi kulit kering. Tadi kan Nabi minta kulit kering. Setelah dihampar, ada yang datang dikumpulkan sisa makanannya. Ada segenggam gandum, ada lagi yang datang dikumpulkan segenggam kurma, ada lagi yang datang membawa sepotong roti. Akhirnya hatta jatama'ah hingga kumpul alanat ingatasi kulit kering min dalika saking mengkono-mengkono azwad fadli azwadihim, min dalika saking mengkono-kono fadli azwadihim sisa bekalnya. Mindalika saking mengkono-mengkono sisa bekalnya bifadli mindalika saking mengkono-mengkono fadli azwadihim syai'un yasirun opo sewiji-wiji yasirun kang setiti. Ada yang datang membawa segenggam gandum, ada lagi laki-laki yang datang membawa segenggam kurma. Ada lagi yang datang hanya membawa sepotong roti. Akhirnya terkumpullah sedikit makanan yang sedikit terkumpul akhirnya. Terkumpul benih banyak, tapi syai'un yasirun terkumpullah sisa makanan yang sangat sedikit sekali karena sisa bekalnya. Tapi fada'a moko kerendungo sapa Rasulullah sallam alaihi ingasasi mengkono-mengkono syai'un yasir. Fada'a moko kredungo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi ingatasi syai'un yasir bil barokah kalawan barokah. Namun walaupun sisa makanan yang dikumpulkan itu hanya sisa sedikit, namun oleh Rasulullah
didoakan semoga sisa makanan yang sedikit itu diberkahi atau ditaburi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah terkumpul dan sudah didoain oleh Rasulullah, summa qala moko kredau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu fi awiyatikum, khudhu ngalapo sira kabeh ing syai'in yasir, khudhu ngalapo sira kabeh ai ing syai'in yasir fi awiyatikum ing dalem pira-pira wadai sira kabeh. Ayo ngalak, ayo ambil semua, ambil. Nah, gitu. Kudu ngalapo sira kabeh fi awiyatikum ing dalem pira-pira wadah sira. Ayo wadahmu tempatnya isi semua. Ambil, diisi semua tempatnya itu atau wadahnya itu, katanya Nabi. Fa akhadhu, karena diperintahkan untuk mengambil, fa akhadhu moko ngalap sapa nas fi awiyatihim ing dalem pira-pira wadahin nas hatta mataraku hingga ora ninggal sapa nas fil askari ing dalem tentara wi'aan ing wadah illa mala'uhu, hatta mataraku hingga ora ninggal sapa nas fil askari ing dalem tentara wi'aan ora ninggal ing wadah illa mala'uhu angin ngebei sapa nas hu ing wi'a wa akalu lan padha mangan sapa nas hatta sabi'u hingga warek sapa nas wa fadalah lan luwi fadlatun apa leluwene panganan wa fadalah lan luwi lebih wa fadalah lan bersisa fadlatun apa leluwene panganan. Wa fada'a maka kene donga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi ing atasi syai'un yasir bil barakati kalawan barokah. Summa qala maka kene dawuh sapa Rasulullah khudhu ngalapo sira kabeh fi awiyatikum ing dalem pira-pira wadah sira kabeh. Karena diperintahkan untuk ngambil ya fa khudhu maka kene ngalap sapa nas fi awiyatihim ing dalem pira-pira wadah nas hatta mataraku hingga orang ninggal sapa nas fil askari ing dalem tentara orang ninggal wi'aan ing wadah illa mala'uhu angin ngebei sapa nasu ing wi'a wa akalu lan padha mangan sapa nas hatta syabi'u hingga warek sapa nas, bahkan bukan hanya kenyang tapi wa fadlalan luwih fadlatun apa leluwani pamangan apa leluwiani panganan. Jadi pada perang Tabuk itu para sahabat tertimpa musibah kelaparan. Bekal sudah habis, padahal masih dalam keadaan perang itu, perang Tabuk itu. Masih dalam perang, akhirnya karena kelaparan salah satu sahabat minta izin kepada Rasulullah agar diberi izin untuk menyembelih untanya. Oleh Nabi, diizinkan, iya gak apa-apa disembelih biar kita bisa makan, katanya Rasulullah. Namun Sayyidina Umar tidak setuju. Kata Sayyidina Umar, kalau sampai Rasulullah mengizinkan untuk menyembelih kendaraan ini atau unta ini, nanti kendaraannya habis, qallat dhuhru. Tinggal sedikit nanti disembelih tinggal sedikit. Untuk berperang apa? Untuk pulang apa nanti kendaraannya? Katanya Sayyidina Umar tidak setuju. Katanya Sayyidina Umar, yang baik begini aja, panggil saja mereka itu agar sisa agar sisa bekalnya dikumpulkan. Panggil saja mereka ini dengan cara sisa makanannya atau sisa bekalnya dikumpulkan. Akhirnya saran itu oleh oleh Rasulullah diterima. Diterima. Kemudian Rasulullah memanggil, Sumad Allah lahum alaiha bil barakah. Setelah nanti bekal itu, sisa bekal yang dikumpulkan itu sudah berkumpul, doakanlah Rasulullah semoga sisa bekal itu dapat berbarokah atau diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, oh iya, saya terima usulmu Sayyidina Umar, akan saya laksanakan." Akhirnya Rasulullah fada'a binit in fabasatahu. Nabi minta kulit kering, kulitnya kulitnya unta yang sudah kering, minta kulit yang sudah kering. Akhirnya datang diberi kulit itu diberikan kepada Rasulullah, kemudian oleh Rasulullah fabasatahu, kemudian dihampar, dibentangkan.
Kemudian Rasulullah berdoa agar diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dipanggil, maka fayaji urrajulu yaju bikaffi dzarratin. Ada yang datang membawa sisa makanannya tinggal segenggam apa? Segenggam apa itu? Gandum. Ada yang datang lagi hanya membawa segenggam kurma. Ada yang datang lagi hanya membawa sepotong roti. Namun terkumpullah sehingga terkumpullah makanan yang sedikit, karena tinggal sedikit sudah, sisa bekalnya tinggal sedikit. Setelah terkumpul ya fajama'ah min dalika syai'un yasir, hanya makanan yang sedikit yang terkumpul, memang sisa sudah. Akhirnya Rasulullah alaihi bil barakah. Namun walaupun terkumpul sedikit oleh Rasulullah, didoakan semoga sisa bekal yang sedikit itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aki. Saat itu Rasulullah ya fakhudhu faqala khudhu aw yadakum. Ayo ambil diisi semua wadahmu atau tempatmu. Isra'in. Setelah diambil fakhudhu fi awyadhim ala ma tahatta ma taraku fil askar wi'an illa mala'u. Sampai semua itu terisi semua. Tempat-tempatnya tentara itu, wadah-wadahnya tentara itu terisi semua itu. Tidak ada satupun yang tersisa, semua ngisiin. Masih ada makanan yang sedikit tadi masih ada. Hatta akalu, bahkan mereka makan, sampai makan wadahnya diisi, orangnya makan, hatta sami'u, bahkan wa fadhala fadlatun, masih ada sisa. Bedana posak sudah penuh semua, orangnya kenyang semua, bahkan masih ada sisa. Barokahnya doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maqridahu sallallahu asyhadu alla ilaha illallah. Ini maksudnya, malu syahidnya ini. Ini kan bab rojak kan. Tadi itu menceritakan perang tadi itu. Yang sesuai dengan bab rojak ini. Faqala maqridahu Rasulullah sallallahu ing ucapan asyhadu nyaksen ingsun alla ilaha an ing satune kakuan la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah illallah angin Allah. Wa anni lan satun ingsun Rasulullah iku Rasulullah. La yalqallah ora tetemu Allah ing Allah bihima kelawan gawa syahadataini. Bihima kelawan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. La yalqa ora tetemu Allah ing Allah bihima kelawan syahadataini. Bima kelawan syahadataini abdun sapa kawula ghairu syakin kang ora mamang payuh jabu moko den cegah moko den aling-alingi sapa abdun anil jannah saking mlebu surga. La yalqa ora tetemu ora madhep, la yalqa ora tetemu ora madhep Allah ing Allah bima kelawan syahadataini abdun sapa kawula ghairu syakin kang ora mamang payuh jabu moko den cegah ai fayumna'u moko den cegah atau moko den aling-alingi sub abdun anil jannah saking surga. Ini mahalus syahid. Rojak beproja. Kemudian Rasulullah bersabda, saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan saya bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah. La yalqallaha bihi ma'abdun ghairu syakin fayuhjabu anil jannah. Hamba yang menghadap Allah dengan membawa syahadat ini, artinya mati dengan keadaan iman atau hamba atau manusia yang bertemu yang menghadap kepada Allah dengan membawa kedua syahadat ini tidak akan dihalangi atau tidak akan dicegah untuk masuk surga. Ini manusia asalkan membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ghairu syakin, dengan catatan tidak ragu, dengan mantap hatinya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. Kalau mati menghadap Allah membawa syahadat ini atau membawa dua syahadat ini, maka pasti masuk surga. Kalau tidak dihalangi kan masuk kan, tidak dicegah, tidak dihalang-halangi, tidak di-stop untuk masuk surga, berarti pasti masuk surga gitu. Ini malusatnya babur roja ini. La yalqallaha bihi ma'abdun ghairu syakin fayuhjabah anil jannah. Sama dengan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Walaupun dosanya seperti apa,
Asa ini berarti kan tidak syirik kan? Tidak syirik, tidak musyrik kepada Allah. Walaupun dosanya sepenuh bumi, tapi mati membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka pasti masuk surga. Ya, entah masuk surganya itu masih diapakan, wallahu alam. Yang jelas pasti masuk surga. Proses masuk surga itu urusan Tuhan, urusan Allah. Apa masih ditindak dulu di neraka, wallahu alam. Yang jelas pasti masuk surga. Ini yang mengena kepada bab roja la ilaha. Kita tidak boleh putus asa sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, asalkan tidak syirik kepada Allah, maka fala yuhjabu anil jannah, tidak akan di stop, tidak akan dihalang-halangi untuk masuk surga. Artinya pasti masuk surga. Ini yang sesuai dengan bab tadi itu di depan menceritakan perang. Terus wa an Itban bin Malik, panjang-panjang hadisnya. Terus ya. Wa an Itban lan saking sahabat Itban bin Malik radhiyallahu anhu wa huwa mimman syahida Badron. Ini mereka perang lagi. Wa an Itban lan den ceritakan saking Itban bin Malik radhiyallahu anhu wa huwa utawi Itban mimman iku setengah saking sahabat, saking wong syahida kang ngadiri, kang nyakseni sepuman Badron ing perang Badar. Hadis ini diceritakan oleh Itban, yang mana Itban ini termasuk salah seorang sahabat atau salah seorang manusia yang juga ikut serta menghadiri atau menyaksikan perang Badar. Qala dawu sapa Itban bin Malik, kuntu ono sapa ingsun. Katanya Itban, usolli ngimami ingsun. Usolli ay ummuh di dalamnya itu. Di sarahnya yusolli. Ya, ngimami. Usolli liqaumi ay ummuhum. Usolli ngimami ingsun liqaumi maring kaum ingsun, Bani Salim. Katanya Itban, saya mengimami kaum saya Bani Salim. Tapi wa kana lan ono yahulu ngalang-ngalangi baini antara ingsun wa bainahum lan antarani Bani Salim atau kaumi. Wa kana lan ono yahulu iku ngalang-ngalangi memisahkan tak langsung. Yahulu ngalang-ngalangi baini indim antara ingsun wa bainahum lan antarani kaumi. Apa sing ngalangani? Wadin apa lembah jurang. Jadi antara Romana Sera Itban dengan masjidnya Bani Sulb ini terpisah dengan sungai, dengan lembah jurang gitu, terpisah tak langsung. Idza ja'atil amtar tekanen teko al amtar apa pira-pira udan, kalau hujan deras. Idza ja'at tekanen teko al amtar apa pira-pira udan, kaya syukuh moko repot. Kalau jurang atau lembah itu sedang hujan lebat, pasti ada air mengalir. Jadi Itban untuk menjadi imam ke masjidnya mereka itu sulit untuk lewat. Karena ada air, ada jembatan. Nah boleh. Andaikan ada jembatannya ya tidak sulit. Tidak ada jembatan ini. Fa yasukum moko repot alayya ing kata ingsun idziyazu apa ngelewati wadin kibala masjidihim ing arah-arah masjidi kaumi. Idza ja'at tangna teko al amtar apa udan deres mongkron resik kinten. Amtar jamak berarti deres. Al amtar apa udan kang lebat kang deres supaya suku moko repot moko angil alayya ing ingsun itizyazuhu apa ngalewati wadin kibala masjidihim ing dalem arah-arahi atau ya yang dalam arah-arah masjid kaumi. Karena demikian fajitu moko teka ingsun Rasulullah ing Rasulullah. Katanya Ibn, saya menjadi imam kaum saya, kaumku Bani Salim. Antara saya dan masjid mereka itu
terpisah dengan lembah, sungai, nangkep sungai, tak langsung. Apabila hujan deras, sulit saya, tidak bisa untuk menjadi imam ke masjid mereka, untuk berjalan melewati jurang itu, lembah itu, ya sulit karena ada airnya dan tidak ada jembatannya, tidak ada jalan tolnya, sulit, tidak bisa saya untuk jadi imam. Padahal saya ini imam tetap, imamnya kaum saya Bani Salim itu, tapi saya ini terpisah dengan lembah. Antara rumah saya dengan masjid mereka itu terpisah dengan lembah atau jurang atau sungai. Bila hujan deras, maka saya tidak bisa untuk melewati jurang itu atau sungai itu. Akhirnya saya fajitu moko teko ingsun Rasulullah fakultu moko kering ucap ingsun lahu Rasulullah, inni angkartu basari, katanya ben. Fakultu moko ucap ingsun lahu Rasulullah ing ucapan inni angkartu basari. Ini satu ingsun memandang sini angkar tu ingkar. Ini satu ingsun angkar tu ingkar ingsun basori ing peninggal ingsun. Maksudnya pandangan saya sudah kurang terang. Kula ni kala tua Rasulullah. Makrepat nikah, patinggal nikah pun lah tak terang bes alias angkar tu nikah terahum nikah. Ini ingsun angkar tu apes ingsun besori ing paninggal ingsun. Saya sudah kurang terang pandangan saya Rasulullah. Ini ingsun angkar tu ingkar ingsun besori ing paninggal ingsun. Ini ingsun angkar tu iku ngurang ingsun. Angkar tu ngurang ingsun atau apes ingsun besori ing paninggal ingsun. Rasulullah, saya sudah kurang pandangan. Saya sudah kurang pandangan atau penglihatan saya ini. Saya sudah tua. Padahal wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtar. Wa innal wadi lan satuhuni jurang atau lembah atau sungai alladhi baini kang tetep ing dalem antara ingsun wa baina qaumi lan antarané kaum ingsun yasilu iku mili akili opo wadi idza ja'atil amtar tekarane teko tekarane mudun tekarane tumurun al amtaruh mana tumurun idza ja'at tekarane teko tekarane tumurun al amtar opo udan deres. Terus paya syukku moko angil moko repot alayya ing ingsun ijtiyazuhu opo ngelewati wadin. Wa innal wadi lan satune lembah atau jurang alladzi baini kan tetep ing dalem antara ingsun wa baina qaumi lan ing dalem antarane kaum ingsun yasilu kumili akili mengalir apa wadi idza ja'at takane tumurun takane teko alam tara utan deris faya syukku kalau sudah mengalir kalau sudah hujan mengalir air yang deras yang banyak faya syukku moko repot alayya ingsun ijtiyazuhu apa ngalewati wadin. Rasulullah, abdina saya ini sudah tua, penglihatan sudah kurang terang, sudah lemah pandangan saya, sudah kurang terang pandangan saya. Dan jurang ini memisahkan saya dengan masjid itu. Dan jurang ini kalau sudah hujan deras, airnya mengalir banyak sekali. Kalau sudah mengalir airnya, maka saya tidak bisa melewati untuk menjadi imam di masjid mereka itu. Makanya fawadittu, ini ngerayu Rasulullah ini. Fawadittu mau kesendang ingsun annaka ing satune panjenengan takti kunekane panjenengan. Fawadittu mau kesendang ingsun annaka ing satune panjenengan takti kunekane panjenengan ing umah ingsun. Saya mengharap dan senang hati sekali dan saya sangat mengharap dan sangat gembira dan senang hati apabila Tuhan atau Kanjeng Nabi bisa berkenan hadir ke rumahku. Dimohon hadir ke rumahnya Idban. Fawadittu moko sendang ingsun annaka ing satir panjenengan takti iku nekani iku teka panjenengan ing umah ingsun. Fatusolli moko salat panjenengan fi baiti ing dalem umah ingsun. Makanan ing siji panggonan attaqidu kang dadiaken ingsun ing makan musollan ing langgar ing musalla. Fawadittu moko sendang ingsun annaka ing satir panjenengan takti iku teka panjenengan ing umah ingsun patusolli moko kari salat panjenengan fi baiti ing dalem umah ingsun salat makanan ing dalem siji panggonan attakhiduhu kang bakal dadiaken ingsun ing makan musollan ing musalla ing langgar. Oleh karena saya sudah tua Rasulullah
betapa gembiranya hatiku apabila Tuhan berkenan hadir datang ke rumahku, sekalian bisa sholat di satu tempat. Nanti bekas atau tempat Tuhan sholat itu akan saya jadikan musola untuk berjemaah. Karena saya sudah tua untuk melewati atau mendatangi masjid kaum saya itu tidak bisa kalau sudah hujan, airnya mengalir dengan deras dan besar sekali. Jadi saya merasa senang sekali apabila Rasulullah berkenan hadir di rumahku dan sholat di satu tempat di rumahku. Nanti tempat yang disolati Rasulullah akan saya jadikan musola atau akan jadikan langgar. Ya. Akhirnya faqala moko gredau Rasulullah sa'af'alu. Faqala mura'akeun Nabi kita kan tak niku nyelimi kepak kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi jawab faqala moko gredau Rasulullah sa'af'alu. Moko bakal agawi ingsun ing permintaan. Sa'af'alu moko bakal ngelakon ingsun ing sa'af'alu moko bakal ngelakon ingsun ing seneng sira, ing kesenengan sira. Ya, akan saya penuhi permintaan kamu itu, katanya Rasulullah. Faqala moko jawab Rasulullah sa'af'alu bakal ngelakoni sapa ingsun. Rasulullah menjawab, "Ya, akan saya laksanakan, akan saya penuhi permintaanmu itu Utban." Kemudian faqada moko dalam isu. Faqada moko manjing isu, moko teko isu. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi. Faqada moko teko isu alaihi ing ingsun sapa Rasulullah. Faqada moko dalam Fagoda moko isu, moko manjing isu alayya ingat ingsun sapa Rasulullah. Wa Abu Bakrin lan Abu Bakar. Fagoda moko isu, manjing isu alayya teko isu. Fagoda moko teko isu alayya ingat ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakrin lan Abu Bakar. Maka keesokan harinya Rasulullah datang sungguh bersama Abu Bakar. Datangnya ba'da mastaddah ing dalam sausi nyento sangat atau dukur annaharu opo awan. Keesokan harinya Rasulullah datang dan Abu Bakar bersama Abu Bakar ke dalamnya sahabat Itban itu setelah tinggi hari setengah siang, berarti ya setengah siang lah. Ba'da mastaddah ing dalam sausi sangat atau dukur an-naharu awan. Keesokan harinya Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah Itban setelah tinggi hari atau setelah memasuki setengah hari. Setelah sampai di dalamnya Itban, wasta'dana lan jalu idin sahabat Rasulullah sallam ing Itban. Rasulullah minta izin untuk bisa masuk ke dalamnya Itban. Fa'adintu katanya Itban. Fa'adintu wasta'dana lan jalu idin sapa Rasulullah sallallahu. Fa'adintu moko karingi idin ingsun lahu mareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang rawuh Rasulullah ke dalamnya sahabat Itban minta izin untuk masuk ke dalam. Akhirnya fa'adintu lahu moko karingi idin sapa ingsun Itban lahu mareng Rasulullah. Kata Itban, Rasulullah datang pagi agak siang atau setengah hari, kemudian Rasulullah minta izin untuk bisa masuk dan terus kami izinkan untuk masuk. Falam yajlis moko ora lungguh sapa Rasulullah hatta qala hingga dawuh sapa Rasulullah. Rasulullah walaupun masuk belum duduk, masih berdiri sehingga Nabi mengatakan aina tuhibbu an usalliya min baitik. Aina ing dalem endi tuhibbu seneng sira Itban an usolliya ing nyento salat ingsun min baitik saking rumah sira. Setelah masuk Rasulullah ke dalamnya sahabat Itban, Rasulullah tidak langsung duduk, tetap masih berdiri sehingga Rasulullah bertanya, "Di mana tempat yang kamu senang untuk saya salat?" Atau yang kamu senangi saya salat di mana? Tempat mana yang kamu senangi untuk saya salat di sini, katanya Nabi. Aina tuhibbu, mana yang kamu senangi an usolliya min baitik, saya salat di sini di rumah kamu. Mana yang kamu senangi tempatnya gitu. Akhirnya fa asyartu moko ker isyarah, moko ker nuduhaken ingsun lahu maring Rasulullah
ilal makan maring panggonan alladzi kang uhibbu seneng ingsun ayu sholliya ingin to salat sapa Rasulullah fihi ing dalem ladi atau makan. Fa asyartu maka doaken ingsun lahu maring Rasulullah ilal makani maring panggonan alladzi uhibbu kang seneng sapa ingsun ayu sholla ya. Alladzi uhibbu kang seneng sapa ingsun ayu sholla opo nyinto den salati opo fihi ing dalem ladi. Kemudian saya tunjukkan di sana Rasulullah, saya senang di sana itu panjenengan sholat di sana itu yang saya suka atau yang saya inginkan panjenengan agar sholat di itu tempat. Setelah ditunjukkan tempat yang disenangi oleh sahabat Ibn untuk disolati Nabi, faqomah moko rek ngadeg sapa Rasulullah sallallahu wa kabbara lan takbir sapa Rasulullah wa safafna lan baris kita sahabat di belakangnya wa safafna lan baris kita wara'ahu ing dalem burini Rasulullah. Faqama moko kare ngadeg sapa Rasulullah, faqama moko kare jumeneng moko kare nglaksanaken. Faqama moko kare jumeneng sapa Rasulullah wa kabbara lan takbir sapa Rasulullah. Wa safafna lan baris kita wara'ahu ing dalem burini Rasulullah. Fa shalla moko kare salat sapa Rasulullah rakaat ini kelawan dong rakaat summa sallamah moko kare uduk salam sapa Rasulullah wa sallamna setelah Rasulullah sallam ya wasallamna lan uluk salam kita hina sallama ing dalam waktu ni uluk salam sapa Rasulullah. Setelah ditunjuk di sana Rasulullah yang saya inginkan, akhirnya Rasulullah salat takbir kemudian sahabat berbaris di belakangnya, terus Rasulullah salat 2 rakaat kemudian uluk salam, maka uluk salamlah kami semua hatta hina sallama. Ketika Rasulullah salam, maka sop yang di belakangnya atau sahabat yang berjemaah di belakangnya juga ikut bersalam atau uluk salam. Fa'abastuhu, setelah uluk salam selesai salat, fa'abastuhu, moko kerenyang ingsun hu ing Nabi, moko kerenahan sapa ingsun idban. Fa'abastuhu, moko kerenahan atau nyengker moko kerenahan sapa ingsun hu ing Rasulullah ala ghaziratin ing ngatasi jenang ghazirah. Tusna kang den gawe apa qasira lahu kro nabi fa bastuhu moko kerenahan ingsun moko rene nyengker sapa ingsun hu ing Rasulullah ala ghaziratin ing ngatasi jenang ghazira tusna kang den gawe apa qasira lahu kro nabi. Setelah Nabi salam kata Jibran, saya tahan Nabi tidak diberikan apa? Tidak diberikan untuk pulang, ditahan dulu untuk apa? Untuk menyajikan untuk apa? Untuk dahar jenang ghazirah yang memang disengaja oleh Itban dibuat untuk Nabi. Nabi tidak langsung diberikan pulang oleh Itban, ditahan dulu untuk dahar untuk makan jenang ghazirah yang dibuat oleh Itban untuk Nabi. Jadi tak langsung pulang, masih ditahan dulu isyarah terjimin, yaitu apa? Jenang ghazirah yang dibuat dari apa? Dari gandum dan gaji itu. Ghazirah itu jenang yang dibuat dari gandum dan gaji. Ditahan dulu, disuruh dahar atau disuruh makan apa? Jenang atau tajin apa? Jenang ya, jenang ghazirah itu. Akhirnya fasami amoko kerungu ahlun dar sapa penduduk desa anna Rasulullah ing satene Rasulullah sallam fi baiti ikut tetap ing dalam umah ingsun. Akhirnya masyarakat mendengar mengetahui bahwa Rasulullah ada di rumah saya, bahwa Rasulullah hadir di rumah saya. Masyarakat atau penduduk desa tahu mengetahui. Akhirnya fasabah muko kare teko rijalun sapa wong akeh, rijalun sapa pira-pira lanang minhum sakan hiddar hatta kathura hingga akeh ar-rijalu sapa pira-pira masyarakat fil baiti ing dalam umah ingsun. Setelah ditahan disuruh dahar dulu, akhirnya masyarakat mengetahui bahwa Rasulullah ada di rumah saya. Karena mendengar akhirnya berdatanganlah mereka sehingga di rumah saya banyak masyarakat yang datang. Banyak masyarakat yang datang ke rumahnya sahabat Itban. Faqala rajulun. Faqala moko kare dawuh sapa rajulun sapa jiji lanang. Ada satu orang laki mengatakan, ma fa'ala Malik la arahu. Ma ing opo fa'ala gawi Malik sapa Itban bin Malik la arahu kang ora tau weruh sapa ingsun hu ing ma. Wa qala moko kare dawuh rajulun sapa wong lanang ing ucapan ma fa'ala Malikun la arahu.
Ma ing apa fa'al agawi malikun sapa Malik ai Itban bin Malik la arah kang ora tahu weruh ingsun hu ing ma. Apa yang dikerjakan Malik? Tidak saya mengetahui ini. Apa yang dikerjakan Itban ini? Saya tidak pernah tahu seperti ini. Tidak pernah saya mengetahui, tak pernah mengenal seperti ini. Apa yang dikerjakan ini kok bisa begini gitu. Faqala rajulun mongko keredau sapa rajulun orang siji, ada lagi orang laki yang menanggapi. Tadi orang laki yang mengatakan, apa boy Itban ini laku nga'riyah. Nah, gitu. Kan begitu kan pertanyaan jadi, ma fa'ala Malik la ala tarahu, la arahu. Apa boy segala kau Itban ini la menemuin. Nah, gitu kan. Rasulullah pada datang sampai masyarakat banyak datang ke rumahnya. Apa boy? Apa yang dia kehendaki? Apa yang dimaui? Gitu kan. Artinya faqala nanggapi, faqala mau keredau rajulun sapa siji wong lanang. Dzalika munafik. Katanya ini, dzalika munafik. Dzalika utawi mengkono-mengkono rajulun qala ma fa'ala Malik. Dzalika utawi mengkono-mengkono rajulun yaqulu ma fa'ala Malik. Munafikun wong munafik. Wa munafikun iku wong munafik. La yuhibbu kang ora seneng sapa rajul Allah ing Allah wa rasulahu lan ing utusani Allah. Nah, setelah orang laki tanya tadi apa maunya Itban ini kok macam-macam berbuat demikian. Terus ada lagi orang laki nanggapi, wah itu orang munafik itu. Itu orang munafik itu yang tanya itu orang munafik itu. Itu orang yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya menanyakan apa yang dilakukan Malik ini? Apa maunya Malik atau apa maunya Itban bin Malik ini? Nah, ditanggapi oleh laki yang lain, wah itu orang munafik itu. Tanya-tanya begitu itu orang munafik itu, sikapnya orang munafik itu tandanya orang yang tidak senang kepada Allah dan Rasulnya. Nah, gitu. Kemudian didengar oleh Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, la takul dalik. Kata Rasulullah. Yang kedua ini, laki yang kedua, orang laki yang kedua yang menanggapi kata-katanya orang laki yang pertama itu, didengar oleh Rasulullah. Faqala mau ke keredau Rasulullah, la takul. Ojo ngocap siro, dalik ing mengkono-mengkono, dalika munafik. Jangan ngucap dia, jangan ngucap munafik ban. Itu dia. Faqala mau keredau Rasulullah la takul dalik ojo ngucap sira dalika ing mengkono-mengkono dalika munafik. Jangan kamu bilang munafik ya. Siapa tahu ala taro ana ora weruh sirahu ing rajul qala ngucap sapa rajul la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah taala. Ala taro ana ora weruh sira hu ing rajul qala ngucap sapa rajul kedua ni lho. Rajul yang kedua. Ala taro ana ora weruh sira hu ing rajul sani qala iku ngucap sapa rajul sani ing ucapan la ilaha illallah. Yabtaghi haleno pri sapa rajul sani bidzalik kelawan mengkono-mengkono la ilaha illallah wajh Allah taala ing ridhone Allah taala. Ala taro ana ora weruh sira hu ing rajul sani qala iku ngucap sapa rajul sani la ilaha illallah ing la ilaha illallah yabtaghi kang nupri sapa rajul sani bidzalika ing mengkono-mengkono la ilaha illallah wajh Allah ing ridhone Allah. Jangan kamu mengatakan atau bilang bahwa dia itu orang munafik. Siapa tahu? Kamu tahu tak? Kamu tahu? Apa kamu tidak tahu bahwa dia itu mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah dengan tujuan mencari ridha Allah? Kamu tahukah? Itu mengatakan la ilaha illallah itu mengucapkan la ilaha illallah yang tujuannya hanya semata-mata mencari ridha Allah. Akhirnya faqalah mongko jawab sapa rajul sani Allahu wa rasulu a'lamu. Faqala mongko jawab sapa rajul sani ing ucapan Allahu wa rasulu a'lamu. Allah ta Allah wa rasuluhu lan utusin Allah a'lamu iku luwi ngerti luwi faham sapa Allah wa rasulu. Amma nahnu anapun utawi ingsun kita fa wallahi mongko demi Allah manaro ora tahu kita wuddahu ing cintai rajul sani wala hadisahu lan ora ing omongane rajulun sani illa ilal munafikin angin condong maring pira-pira munafik. Amma nahnu anapun utawi kita atau ingsun fa wallahi maka demi Allah manaro ora weruh kita wuddahu ing cintai rajul sani wala hadisahu lan ora omongane rajulun sani
illa ilal munafikin angin condong maring piro-piro munafik. Setelah oleh Rasulullah ditegur, jangan kamu bilang munafik ya. Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu? Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak tahu bahwa dia itu telah mengatakan la ilaha illallah yang hanya semata-mata ingin ridallah. Akhirnya rajul sani tadi bilang atau jawab, Allah wa Rasul alamu. Namun Rasulullah, ya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Rasulullah bahwa dia itu telah mengucapkan la ilaha illallah. Namun sepengetahuan saya, ammanahnu, anapun saya demi Allah, saya tidak tahu apa yang dicintai dia itu dan apa perkataannya, saya nggak tahu itu. Saya tidak tahu. Yang saya ketahui dia itu mendukung condong membela orang munafik. Yang saya ketahui hanya demikian. Saya tidak tahu apa dia cinta kepada Rasulullah dan apa yang dikatakan, yang diucapkan saya tidak ngerti itu. Cuma sepengetahuan saya, rajul sani ini adalah orang yang selalu mendukung atau condong kepada orang munafik. Ini jawabannya. Akhirnya Rasulullah sallam moko keredau sapa Rasulullah sallam fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Faqala moko keredau sapa Rasulullah sallam fa innallaha moko satune Allah fa innallaha moko satune Allah qad harrama iku temen-temen wis ngaramaken sapa Allah 'alan nari ing atasin neraka ngaramaken man ing wong qala kang ngucap sapa man ing ucapan la ilaha illallah yabtaghi halenu prih sapa man bidzalik kelawan la ilaha illallah wajhallah ing ridhone Allah. Fa innallaha maka satune Allah iku qad harrama iku teman-teman wis ngaramaken sapa Allah 'alan nari ing atasin neraka ngaramaken man ing wong kala kang ngucap sapa man ngucap la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah yabtaghi kang nupri sapa man bidzalik kelawan mengkono-mengkono la ilaha illallah wajhallahi ing ridhone Allah. Setelah orang laki yang kedua tadi itu mengatakan saya tidak tahu apa yang dicintai, yang apa yang dikatakan mereka itu atau dia itu, kecuali saya yang tahu itu dia itu selalu mendukung orang munafik atau membela orang munafik. Kemudian Allah menjawab apa? Ma fa innallaha qad harraman 'alan nar ila akhirih itu. Iya, Allah taala telah mengharamkan orang yang mengatakan la ilaha illallah itu masuk neraka. Jadi walaupun dia itu membela orang munafik, condong orang munafik, tapi Allah sudah mengharamkan manusia atau hambanya yang telah mengatakan la ilaha illallah dengan semata-mata mencari ridha Allah. Artinya biarlah mereka itu berdosa, tapi kalau dia mengatakan la ilaha illallah jangan dicaci, jangan dirasani. Itu sudah masuk ke qad haramallahu 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah. Ini yang apa? Yang sesuai dengan judul atau bab roja. Fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Barang siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan tujuan semata-mata ridha Allah, dia akan diharamkan masuk neraka atau pasti masuk surga walaupun dia pendukung seorang munafik, walaupun dia pendukung orang yang bejat, tapi kalau dia mati membawa la ilaha illallah, maka oleh Allah akan diharamkan masuk neraka alias pasti masuk surga. Ilahuna al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna alana wa qarabatin lana bidinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqiyana wa qarabatin lana bidinina Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una
Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين